Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Mayhana Bilkis Rangkuti yang akan membawakan praktikum Sistem Informasi Manajemen. Jadi sebelum kita masuk ke dalam modul mengenai Sistem Informasi Manajemen, kita lihat dulu di sini udah ada tampilan rencana pembelajaran semester. Jadi apa saja yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10. Oke, jadi di sini pertemuan pertama kita akan melihat bagaimana aplikasi editor HTML dan mengenali sintak dari HTML. Di sini Ibu menggunakan modul praktikum Sistem Informasi Manajemen. Nanti akan Ibu share modul yang akan kita gunakan. Kemudian pada pertemuan kedua, kita akan latihan membuat coding. Oke, kemudian pertemuan ketiga kita akan membuat dasar image dalam menyisipkan objek gambar. Kemudian pertemuan keempat kita akan membahas mengenai tampilan web menggunakan background dan CSS. Kemudian pertemuan kelima kita latihan membuat tampilan web dan tag tabel. Pada pertemuan keenam kita akan membuat formulir gunakan tag form. Nanti ini Ibu share juga ya RPS-nya agar memudahkan adik-adik melihat pertemuan pertama sampai ke-10 apa saja yang kita bahas. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan membahas ataupun membuat program sederhana gunakan HTML, JavaScript. Pertemuan ke-8 kita akan merancang sebuah web. Pertemuan ke-9 kita udah menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, jadi kita kenali bagaimana konsep database, tipe data. Kemudian pertemuan 10 kita akan membuat form action dan report menggunakan tools. Oke, nanti bahan ataupun modulnya akan Ibu share jadi panduan adik-adik ya. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Oke, Ibu ganti dulu bahan kita. Ibu menggunakan modul praktikum. Oke, di sini udah kelihatan modulnya. Oke, di sini modul pengantar praktikum HTML. Jadi tadi pertemuan pertama kita bahas dulu apa itu HTML, bagaimana menggunakan HTML. Nah, lihat apa sih Bu HTML? Nah, HTML di sini merupakan bahasa pemrograman untuk menyusun halaman web yang diletakkan pada sebuah web server. Jadi kalau adik-adik sering lihat ada web, pembuatan web, nah itu ada halaman webnya, nah ada bahasa pemrogramannya. Di sini kita bisa buat bahasa pemrograman bisa menggunakan notepad ataupun aplikasi ya, nanti Ibu jelaskan. Nah, coba lihat di modulnya halaman ke-1 ada tag-tag dasar HTML. Nah, di sini banyak ya kode-kode yang artinya itu berbeda-beda. Nah, Ibu kasih sampel saja yang sering nanti kita lihat dalam pembuatan halaman web. Yang paling basic di sini ya, tag-nya namanya doctype. Itu untuk menentukan apa? Tipe dokumen. Kemudian tag-nya HTML untuk membuat sebuah dokumen. Kemudian ada title di sini untuk membuat judul dari sebuah halaman suatu web. Kemudian yang sering lagi kita lihat di sini ada H1. Nanti pas latihan kita sering lihat ada H1 di sini. Apa itu H1? H1 membuat heading. Kemudian sering kita lihat juga nanti tag P di sini. Kodenya P. Untuk apa? Membuat paragraf baru. Jadi kalau buat paragraf baru, masukkan dulu kode P-nya. Oke, itu nanti adik-adik bisa lihat di modul kode-kode, setiap kode ataupun nama tag-nya itu berbeda kegunaannya. Ya, kita langsung aja masuk ke latihan yang pertama. Ini semua penjelasan arti dari masing-masing kode ya. Nah, mengenal HTML, kita bisa buat suatu halaman web, memasukkan kodenya, memasukkan kode yang seperti tadi udah ada di tampilan atas di dalam modul. Nah, kita gunakan pertama dengan aplikasi Notepad. Dari mana aplikasi Notepad? Biasanya di laptop bawaan atau komputer masing-masing udah ada aplikasi Notepad. Tapi di sini Ibu mau
menayangkan ya. Kalau adik-adik di sini bingung gimana Bu buat aplikasi Notepad. Coba kalian buka di Windows ya, search dokumen di situ nanti ada Notepad, pasti ada. Kalau bingung nanti dicari dokumen di search di kiri bawah ya, kiri bawah Windows ada Notepad di situ. Kalau udah buka Notepad, nah Ibu coba di sini buka Notepad, aplikasi Notepad punya Ibu. Oke, ini udah terbuka ya Notepad-nya. Oke. Nah, Ibu perbesar di sini Notepad-nya. Oke. Adik-adik sebagai panduan buka di latihan 1 ya, kode-kodenya. Nah, kita masukkan ataupun kita ketik kode yang ada di latihan 1 halaman 11 di dalam aplikasi Notepad. Kita tulis semua. Nah, pengertian masing-masing kode ini ada ya. Misalnya titel di sini yang Ibu tuliskan. Kita masuk judulnya apa? Latihan 1. Nah, judulnya latihan 1. Kemudian kita buat di sini head. Apa itu head? Informasi tentang dokumennya. Nah, lihat nanti ya, keterangan masing-masing kode ini udah ada dijelaskan di modul pertama ya, modul pertama mengenai HTML latihan. Jadi informasinya tentang apa di sini? Tentang latihan pertama, dasar HTML. Oke. Kemudian kita klik kita ketikkan body, kemudian ketikkan lagi HTML. Oke. Kita save ya, di save. Nah, ada sini tulisan file, save as, di save. Nanti adik-adik terserah mau nge-save di mana ya, mau di dokumen, di D. Nah, kalau udah di save, nanti dibuat nama filenya latihan 1, sama seperti di halaman 12, namanya di save latihan underscore 1, ada di halaman 11 ya, nama filenya di save dengan latihan underscore 1.html. Save as type-nya nanti dibuat all file ya. Coba lihat nanti pas mau menyimpan file, ada nama file, kemudian save as type-nya, tipe penyimpanan itu klik yang all file. Baru nanti di save ya, adik-adik ya. Oke, kalau udah di save, nanti kita lihat apa yang keluar setelah kita klik. Nah, Ibu share-kan lagi. Oke, kita lihat tadi menyimpan di mana. Coba buka masing-masing tempat penyimpanan. Kalau Ibu tadi simpan di dokumen. Nama filenya sim. Kemudian latihan 1. Kita buka ya. Apa yang keluar di sini? Oke. Terbuka di sini latihan pertama dasar-dasar HTML ya. Latihan pertama dasar-dasar HTML. Oke, itu kita mau buat halaman web menggunakan Notepad. Kita lihat yang latihan kedua. Di sini latihan kedua halaman 13, lihat di modul masing-masing, mengatur heading dan paragraf. Kita gunakan aplikasi Adobe Dreamweaver.
Jadi Ibu udah download ya. Kalau adik-adik semua harus download nih aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 ada di Google. Oke, ini Ibu hapus ya. Kita buat halaman baru. Oke, kita klik di sini file. Nanti kalau udah download, dibuka aplikasinya, ada di sini tulisan file ya. Coba lihat tulisan file. Klik new, new dokumen ya, new dokumen, HTML, kemudian create di sini. Oke, ini udah ada file kosong. Nah, ini kode bawaannya ya, kode bawaan dari aplikasi Adobe. Nah, oke, kita lihat langsung di gambar latihan 2. Nah, kita mulai dari baris ke-8 saja. Coba lihat di gambar latihan 2, baris ke-8. Ya, buka modul masing-masing ya, Ibu langsung praktek aja di sini. Buka modul masing-masing. Di situ ada kelihatan body ya. Kita buat kode baru. Bentar, Ibu sharing dulu. Oke. Kita ketikkan body. Kemudian yang ini body ini hapus saja ya, udah dituliskan body dari mulai baris ke-8 ya. Kan ada di gambar latihan 2 baris ke-8. Kemudian tuliskan H kecil 1 tutup kurung. Tulisannya this is heading 1. Oke, heading 1. Oke. Enter. Kita tuliskan lagi P kecil, tutup kurung. This is some text. Oke, enter lagi, kita ketik HR. Apa itu HR? Nah, di latihan 2 di situ ada kode HR. HR di sini menunjukkan sebuah horizontal rule, jadi garis. Nanti kita lihat dengan kita ketik kode HR, keluar nanti garis horizontal ya. Nah, enter. Kita tulis lagi H2-nya, H kecil 2, tutup kurung. Kita ketikkan this is heading 2. Oke, enter. Ketikkan lagi P, tutup kurung. This is some other text. Sesuai dengan di gambar ya. Titik. Oke. Enter. Ini otomatis keluar ya, yang di belakang ini, P. Ini otomatis keluar kalau kita udah ketik P di depan. Kemudian tutup lagi pakai HR kecil. Oh, ini enggak ya. Ini pakai slash body. Kemudian tutup lagi slash HTML. Oke. Kita klik ini yang di atas, yang halaman kosong di atas ini yang ada pemisah. Kita udah buat kodenya di bawah, ada halaman pemisah, klik aja di sini, klik. Nah, oke. Klikkan di situ. Keluar tulisannya this is heading 1, this is heading 2. This heading 1 ini tulisannya lebih besar dibandingkan yang this is heading 2 karena di sini ada H1 dan H2 beda dia. H1 tulisannya lebih besar. Nah, jadi sesuai dengan kode ya. Kemudian kita masuk ke latihan ketiga, buat halaman baru. Gimana tadi buat halaman baru? Klik file, new dokumen, ada HTML tipenya di sini, baru create. Oke, keluar halaman baru. Latihan di 3 di sini ada kode OL. Apa artinya? Order list. Jadi daftar list. Urutan ya. Kalau kita lihat di sini OL
Ada tipe-tipenya. Lihat di halaman 14. Ada tipe 1 menampilkan angka 1, 2, 3. Tipe A kecil menampilkan huruf A, B, C kecil. Tipe A besar menampilkan huruf A, B, dan C besar. Kemudian ada di situ huruf I ya. I, kemudian 2I. Nah, sesuai dengan kita mau pakai penomoran apa. Sama, udah ada rumus bawaan di sini. Kita langsung masuk ke baris ke-7. Jadi, gambar latihan 3, baris ke-7, enter, ketikkan, buka kurung body, tutup. Oke, ini hapus ya, yang bawaannya karena di dalam latihan nggak ada kode di belakangnya. Oke, kita ketikkan OL kecil, berarti order list. Tipe apa? Tipe, nah, klik ya, udah keluar sini tipe, klik, tulisan tipe, kita mau tipe yang A besar. Oke, tutup kurung. Ini hapus saja, karena nggak ada di panduan. Buka kurung, L kecil, I kecil, tutup kurung, SD, buka kurung, sekolah dasar. Sekolah dasar. Tutup kurung lagi. Kemudian enter, buka lagi kurung, LI, L kecil, I kecil, tutup kurung. Nah, ini harus sejajar ya. Nah, biar sama dia dengan di atasnya baris ke-14. SMP sekolah menengah pertama, tutup kurung. Kemudian di bawahnya kita buka UL, klik UL. UL ini apa artinya, Bu? UL ini unordered list, berarti nggak ada penomoran di sini. Lihat di halaman 14 paragraf ke bawah, UL unordered list, dia acak, dia nggak, berarti pakai nggak ada poin A atau poin 1, dia nggak pakai penomoran ya. Nah, kita enter, buka kurung, LI, tutup kurung, LI, tutup kurung, kelas 7 ya. Kemudian enter, buka kurung lagi LI, tutup kurung, kelas 8. Oke, buka kurung, LI, tutup, kelas 9. Oke. Nah, kemudian kita buka lagi U/UL, buka kurung, /UL. Oke, nah kita lihat. Ini halaman bawah, kita ketik saja di halaman atasnya, nanti keluar. Oke, ini keluar ya. Yang A, SD, kemudian, oh ini LI-nya double ya, makanya nggak keluar dia. Seharusnya di sini deh. Oke, harusnya LI-nya ada di belakang ya. Nah, jadi SMP-nya ada di huruf B. Oke, ini untuk penomoran. Jadi A, SD, B, SMP. SMP ada kelas 7, 8, dan kelas 9. Kenapa nggak ada nomor? Karena di sini UL, unordered list, jadi nggak ada penomoran. Kemudian kita masuk ke latihan 4. Latihan 4 mau lihat apa? Ini format teks dan warna teks. Nah, kita buka halaman baru lagi. New dokumen, HTML, create. Oke. Kita mau lihat warna. Warna di sini pakai kode apa? Paragrafnya juga pakai kode apa? Di sini ada kode P untuk paragraf. Lihat di halaman 15, latihan 4. Kemudian ada kode SUP, superscript. Nah, jadi
Tergantung di sini. Kalau kita lihat SUP ini mau lihat ukuran besar kecilnya suatu tulisan ataupun paragraf. Nah, gimana ukurannya? Ataupun suatu kalimat besar atau kecilnya seperti apa. Nah, lihat ini pakai kode SUP. Oke, kita lihat aja di gambar latihan 4. Kita masuk saja ke baris ke-7 langsung ya. Kita enterkan, ketik body, tutup. Nah, ini hapus saja yang di belakangnya ini. Enter. Buka kurung, P kecil, klik ya. Kalau udah keluar huruf P, buka kurung, B. Lihat ya, di baris ke-8 di gambar tampilan 4. B, ini namanya this text is bold. Nah, berarti huruf tebal sini, di bold kan. Kemudian buka lagi, P, tutup. Buka I kecil, tutup. Namanya this text is italic. Oke, ini udah ada bawaannya, nggak usah dihapus ya. Kemudian masuk lagi, paragraf baru. Jadi ketik P. This is, ketik sub. Nah, klik ya sub yang udah keluar, tutup. Jangan lupa ditutup ya. Kalau udah dibuka kurung ditutup. Subscribe. Subscribe, udah, ini udah ada subnya. Kita klik and buka kurung, sub. Ikuti ya tulisan kode yang di dalam gambar tampilan 4. Kemudian ketik super subscribe. Buka kurung sub, oke. Enter. Ketik lagi P kecil. Oke, ini nggak ada ditutup kurung ya. Style. Nah, ketik style. Oke. Nah, kalau tadi udah kita tuliskan style, ada terbuka tadi huruf kecil ya style, itu langsung klik aja ya backgroundnya. Di sini yang ada tanda peti ini isi kita hapus. Ya, isi kita hapus, kita ganti namanya background garis color. Nah, ini ada tulisan background color ya, langsung klik. Nah, oke, kita masukkan mau color warna apa. Kalau di dalam tampilan 4 ini kodenya ini dibuat pink ya, pink. Oke, udah langsung klik pink. Ditutup. Ini ada tanda petik, jangan lupa. Tanda petik, tutup. Baru masukkan teks Anda di sini. Teks Anda di sini. Nah, ini udah ada P, oke. Oke, kemudian masukkan lagi P style. Nah, ini masuk ibu ada tulisan style, kita klik. Nah, ini yang dihapus setelah tanda petik ya. Apa yang mau kita hapus? Di sini tulisannya color. Oke, color. Green, hijau ya. Hijau. Kemudian background. Background. Oke. Ini kalau nggak langsung aja kita buat background ya. Color green.
Kita langsung aja background color. Oke, klik background color. Warna apa kita buat di sini ya? Blue. Biru. Nah, tanda petik, tutup. Baru masukkan teks Anda di sini. Oke, sudah selesai. Kita tutup dengan tulisan /body. Tutup kurung, /html. Tutup kurung. Oke. Kita klik yang halaman atasnya. Apa yang keluar? Oke. Nah, di sini lihat, pertama text is bold. Jadi sesuai dengan bold, dia B di sini kodenya, italic kode I di garis miring. Nah, di sini di is subscribe. Nah, ada yang tulisannya di bawah, ada yang di atas. Nah, jadi kalau misalnya yang mau di bawah, ada diklik sini kodenya subscribe, kemudian kalau yang ada di atas super subscribe. Nah, jadi lihat apakah nanti mau buat pangkat, kan seperti kalau di keuangan ada pangkat 3, nah hitung-hitungannya seperti itu. Nah, kalau mau masukkan kode yang ada HTML-nya, masukkan pangkat atau berbau angka, masukkan kode superscript ini ya. Ini ada warna pink dan warna biru, sesuai tadi background-nya kita mau buat warna apa. Background pink, yang pertama, yang kemudian kedua ada background blue. Oke, ini untuk melihat warna ya, sama lihat format teks. Kemudian yang kelima, latihan yang kelima, di sini perataan. Jadi rata kiri, rata kanannya. Ibu rasa di sini juga dibahas warna, jadi Ibu bahas di sini sampai latihan keempat saja. Untuk font, perataan teks, itu untuk mensejajarkan kiri dan kanan paragrafnya. Jadi, Ibu minta adik-adik atau rekan-rekan di dalam kelas praktikum, buatkan, nah seperti di tampil latihan 2, 3, dan 4, ikuti kode HTML-nya di latihan 2, latihan 3, latihan 4 dibuatkan di dalam aplikasi Adobe. Nah, nanti kalau udah selesai seperti ini ada 3 halaman ya, latihan 2, latihan 3, latihan 4, ada 3 page, 3 halaman. Klik file, kemudian save as. Save as, pada waktu penyimpanan, simpan dengan nama masing-masing. Siapa namanya masing-masing? Misalnya Ibu contohkan nama saya sendiri, yang Ibu ya, Maihana. NPM berapa? NPM 001. Jangan lupa titik HTML. Oke, kemudian di save. Udah di save, nanti jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Jadi Ibu nanti akan buat forum untuk pengumpulan tugas di Classroom. Nanti diupload di forum Classroom tersebut agar Ibu cek satu-satu ya. Jangan lupa buat nama dan NPM-nya. Dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk ya. Jadi kalau misalnya masuknya hari Jumat, dikumpulkan Jumat depan sebelum jam pertemuan kita. Jadi Ibu bisa cek masing-masing tugasnya. Oke? Bu rasa cukup untuk materi hari ini, untuk pertemuan yang pertama mengenai HTML, gimana buat heading, warna, teks. Oke, Ibu rasa cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.